Teman-teman buat yang ngomong ke Yun dan lain-lain, sebenarnya saya udah WA-WA sama Mas Yun. Ini udah rekan, cuma memang beliau nggak bisa naik. Tapi beliau nyimak. Ini loh beliau Mas Yun. Ini nyimak, beliau nyimak. Ya. Jadi gini. Ya tapi beliau nggak mau naik, nyimak aja. Jadi gini. Kemudian disuruh Mas Yun untuk merangkul semua, menunjuk semua, turun semua, justru malah lebih hancur. Ya udah, kalau gitu kan begini konsepnya, harusnya ya itu tadi, dengan santai, dengan ini fanbase saja. Berjuang ora kudu dasenan karo pacaan nyetil. Saya ucapkan kepada khusus ini ya buat Mas Ipung pecinta kopi susu ya. Sukses. Sukses Mas, dramanya samaan Mas. Sukses pokoknya buat Mas Ipung pecinta kopi susu, pokoknya wis the best ya. Jadi apa ya, drama-drama dari Mas Ipung pecinta kopi susu itu menurut saya sukses ya. Karena apa? Ya, gimana Bang? Salamnya Mas. Salam buat sobat Ngarip di seluruh Indonesia dan seantero dunia. Ada. Itu Mas Uyakuya banyak yang menyemangati dari teman sobat Ngarip Mas Uyakuya. Apa tanggapannya Mas Uyakuya? Ya thank you. Pokoknya semoga kebenaran akan menemukan jalannya lah pokoknya itu. Assalamualaikum Papi. Waalaikumsalam. Bismillah, Bapak Gedang. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pi, ini aku mau menceritakan kisahnya sahabat saya Pi. Saya ini nggak mau menceritakan saya, tapi sahabat saya. Oke. Siap. Saya sebelumnya terima kasih banyak, ini suatu kehormatan lah saya ini bisa bersama Papi, Yusima, Bapak Gedang dan semuanya. Jadi saya itu punya sahabat namanya di akunnya itu Ajudan Sobat Ngarip Pi. Oke, terus terus beliaunya itu Pi ya kenal sama saya itu tahun 2021. Oke. Jadi 5 tahun lalu. Beliaunya ya. Jadi beliaunya itu Pi, istilahnya itu mengikuti Mas Iyun itu mulai dari YouTube sampai ke TikTok Pi. Jadi emang mengadolakan Mas Iyun lah. Oke. Nah, terus beliaunya itu Pi kenal sama saya. Akhirnya saya tuh tahu istilahnya itu tahu bahwa beliaunya itu menurut saya pribadi Pi, karena saya yang tahu ya Pi ya. Beliaunya itu sosok orang yang betul-betul tulus mengembangkan nama SNP. Karena apa? Beliaunya itu istilahnya berbagi-bagi sebelumnya. Beliaunya itu kan pendirinya grup kami itu namanya Grup Donasi Sosial Sobat Ngarip Nusantara Pi. Oke. Kenapa? Terus saya sempat tanya, kenapa kok dinamakan Nusantara, Mas? Karena ini yang ikut di grup itu ayahku bukan cuma orang Jember, saya kan asal Jember, Pi. Ada yang luar negeri, ada yang Papua katanya, Pi. Jadi dinamakanlah Nusantara, Pi. Terus setahu saya, Pi ya, saya saksi hidup lah istilahnya. Beliaunya itu beli baju, tentunya itu ya baju dari Deli Bafa itu selalu dibagikan ke orang itu bukan mengatasnamakan dirinya Pi, tapi mengatasnamakan ini ada rezeki dari Sobat Ngarip suruh berikan, dan itu saksinya juga Ayah Sony, karena kebetulan Ayah Sony itu Bang, orangnya di mana sekarang? Ya ini saya mau cerita Pi ya. Terus kebetulan di grup itu ada Ayah Sony, ayahanda dari Mami. Terus beliaunya tahu Ayah Sony gitu kalau Mas Hari itu mengenalkan SN itu dengan cara istilahnya berbagi gitu lah. Ya, intinya gini bang, kan saya nggak tahu Bang Ayah Sonic, Ayah ini kan nggak tahu. Intinya beliau ini gimana kabarnya? Apakah sekarang masih gimana gitu loh Bang? Ya, beliaunya udah 20 hari udah meninggal Bi. 20 hari dari sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliaunya itu mendirikan, istilah saya tuh salut sama beliaunya, mendirikan grup tersebut Pi. Kan itu kan istilahnya kalau sama Bang. ya
Meninggalnya kenapa bang? Anu, kena komplikasi ginjal sama empedu. Ya bang, innalillahi bang ya. Jadi apa ya istilahnya, saya itu salut sama beliaunya karena beliaunya itu buat grup, di mana grup itu katanya gini, yang bilang ke saya, Ayah Queen, SN sejati itu adalah ialah apabila di hati kita itu selalu mempunyai keinginan bermanfaat bagi orang lain, itulah SN. Saya itu kalau ingat sama beliaunya, sumpah saya sedih ya apa ya, ya Allah gitu ya. Kok udah orang yang sebaik ini, istilahnya itu setulus ini kok apa ya istilahnya kok cepat dipanggil gitu lebih. Jadi saya tuh apa ya, saya saksi hidup bahwa beliaunya itu betul-betul mengembangkan nama Sobat Karir itu tanpa istilahnya tuh embel-embel, tanpa dia tuh ingin dikenal atau apa-apa. Dia selalu berbagi, dia itu selalu memberi ke orang lain. Ada rumah di tetangga saya ini mau roboh, dibuatkan rumah sama beliaunya itu tanpa dia tuh mengaku ini dari saya, bukan tapi ini dari teman-teman SN gitu Jadi saya itu saksi hidup bahwa dia itu selalu berbagi tanpa istilahnya itu mengatasnamakan dirinya gitu lebih. Iya, jadi apa ya, emang lah kok istilahnya orang setulus ini membesarkan nama SN, sedangkan dia itu gak butuh imbalan, gak butuh nama, gak buku panggung apa kek, tapi dia tuh tulus gitu lebih. Gini bang, berarti sekarang beliau meninggalkan istri ya berarti Pak Ahmad? Dia itu nikah sama istri yang baru ini baru dapat 4 bulan Oh, punya 4 anak? Bulan, tapi beliaunya udah istri, dia itu punya istri 3 kali tapi ditinggal meninggal Terus yang baru ini belum punya anak karena nikahnya baru 4 bulan, 2 bulan setengah. Yang kalau 2 bulan. Tapi punya anak beliau? Anaknya tapi yang satu masih SD, terus yang 3 itu udah besar-besar malah yang pertama itu udah nikah. Kayak gini, abang DM aja, saya nanti akan transfer buat anaknya yang kecil itu bang. Siap. Ya, nanti DM aja nanti saya cek di DM, nanti transfer lah untuk anaknya buat biaya apa ya kan, nanti gitu. Oke. Ya udah. Oke. Udah bang. Oke bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti abang screenshot ini, abang DM ya, nanti saya transfer. Makasih. Ya. Makasih semuanya. Waduh. Assalamualaikum Saya tadi itu apa? Gimana bang? Salam ya mas. Salam buat Sobat Ngarit di seluruh Indonesia dan seantero dunia. Ada. Mas Uyakuya banyak yang nyemangati dari teman Sobat Ngarit, Mas Uyakuya. Apa tanggapannya Mas Uyakuya? Ya thank you. Pokoknya semoga kebenaran akan menemukan jalannya lah pokoknya itu. Yang menyebarkan hoax segala macam nanti akan. Oke, Mas Uya. Ya. Makasih ya Mas. Thank you. Terima kasih Mas Uya. Oke lanjut bang. Ya, dari Sobat Ngarit Jogja, mohon doa restunya untuk Papi, terutama Mas Yun, mau mengadakan kopdar bakti sosial di Yogyakarta tanggal 18 Oktober. Ya. Minta doa restunya. Ya, pokoknya Mbak Kakung saya doakan lancar selalu bang ya. Pokoknya amin. Satu-satunya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Papi. Siap. Izin Papi. Silakan bang. Nanti di Jabodetabek nanti ada acara silaturahmi dan acara anniversary Siap. Di Kota Tua Jakarta Oke. Izin Ya. Tanggal 2 November Tanggal 2 November bang. Kalau tanggal 5 ulang tahun saya itu bang. Oh pas Gimana bang kesan-kesannya gimana bang sama Sobat Ngarit teman-teman Jabodetabek, gimana bang kesan-kesannya? Apakah tambah sahabat banyak apa gimana bang, coba bang? Kesan-kesannya alhamdulillah, Sobat Ngarit di Jabodetabek ini kompak selalu solid terus Bang, apa bang pengalaman abang? Selama itu Sobat Ngarit apa bang? Coba. Apa pernah tadi kan ada rantainya putus, habis itu dibantuin, ada yang mobilnya mogok dibantuin bang, ada yang di kapal kemudian diajak makan. Bang Ipung itu dulu rumahnya nggak diaspal sama pemerintah, di viral di aspalin apa bang? Pengalaman apa bang? Coba. Pengalamannya intinya luar biasa lah, luar biasa
perjuangannya di Jabodetabek ini, Pi. Siap. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini banyak hal yang menurut saya cukup penting untuk kita simak, teman-teman. Sepertinya Papi Tom juga memiliki keresahan yang sama dengan kita semua berkaitan dengan Sobat Ngarit yang sepertinya seolah-olah itu sedang mati suri. Tetapi kembali lagi ke kita sebenarnya, teman-teman. Kalau kita melihat masih banyak sekali kegiatan yang mengatasnamakan Sobat Ngarit. Yang terbaru nanti akan kita lihat bagaimana antusiasme dari teman-teman di Bali ketika mereka berdonasi untuk warga masyarakat yang terkena bencana banjir, teman-teman. Tapi satu hal, teman, nanti kita juga akan mendengar sesuatu yang menurut saya itu kunci dari apa yang ingin disampaikan Papi Tom, teman. Oke Bang, kalau gitu Bang, ganti teman-teman lainnya Bang ya. Iya, Pi. Sehat selalu, Pi. Ya. Mana ini? Mbak Kanci yang mana yang dinaikin, Mbak? Pak Adib, mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mbak? Kabarnya baik, tapi gimana? Baik. Coba Mbak ceritakan Mbak, teman-teman selama ini Mbak lihat Sobat Ngarit itu gimana, terus buat ini apa yang memanfaatkan ini Ipung ini gimana Mbak? Maksudnya gimana? Coba. Saya kan ya request sama Papi bahwa terus SN terus dibangun lagi, dirombak lagi, begitu kan? Dan undang Mas Iyun. Ya. Dan harus ada rombakan di SN gitu loh. Kalau mau SN ini harus kembali seperti biasa, yang lebih berjaya. Apa Mbak, menurut Mbak Kanci ini apa yang bikin ini kemudian jadi kadang-kadang sampai masih diserang, apa Mbak? Ini apa yang perlu diperbaiki itu apa? Coba. Kita tahu ya bahwa banyak orang-orang di SN yang mau ring 1 A1, yang ini yang itu, ya toh? Oke, siap. Ya, itu harusnya Mas Iyun sendiri, Mas Iyun sendiri yang harus memimpin, dan kita sebagai Papi khususnya, dan kita semua sebagai fan-nya Mas Iyun. Kalau yang mengatakan dilegalitaskan atau apa itu sudah, jangan digubris lagi. Kalau menurut saya ya, ini pribadi saya. Nggak apa-apa kan. SN hanyalah sebuah fanbase pada awalnya. Gitu loh, Mas Iyun mengadakan silaturahmi dengan SN itu hanyalah sebagai menjalin persaudaraan seduluran, gitu kan, simple. Iya, betul. Ya. Jadi di sini kalau yang mengatakan proposal, yang mau melegalitaskan, yang ini, yang itu, abaikan. Iya. Menurut saya. Dan di sini harus Mas Iyun sendiri yang harus memimpin, dan kita sebagai fan yang baik, SN yang baik, tapi khususnya yang membina, Mas Roni yang khususnya, dan orang-orang yang sekitarnya yang masih bersih lah intinya, itu harus dirangkul lagi, harus. Tapi saya request orang satu, disampaikan Tapi saya request orang satu di sini. Mas Eslin ini dari Kementerian Komunikasi di Jakarta. Mana nggak ada? Eslin SN. Coba ini pakai mawar-mawar gitu. Mas Eslin, kamu naik please. Mawar-mawar gitu. Kemudian disuruh Mas Iyun untuk merangkul semua, menunjuk semua, turun semua, justru malah lebih hancur. Ya udah, kalau gitu kan begini konsepnya, harusnya ya itu tadi, dengan santai, dengan ini fanbase saja. Yang menurut kembali lagi pada awalnya bahwa ini tidak ada legalitas, tidak ada namanya A1, ring 1 ketua atau bagaimana, dengan pimpin dengan santainya. Betul. Gitu, karena kalau ada yang mau mengikuti Mas Iyun ya silahkan, tidak ya monggo, kan gitu. Nah, kalau itu cocok itu. Jadi boleh saya tambahin, boleh. Dengan alat sebagai orang orator atau yang memang cakap ininya,
Tapi yang jelas semua anggota SN itu melihat kesederhananya. Betul. Satu itu. Tapi nanti setelah ini pasti ada yang goreng-goreng nggak, Bi? Yang kedua kesederhanaannya, Bi. Ini pasti Karena secara keseluruhan negara kita itu rindu dengan pemimpin yang sederhana, merakyat, dan membela rakyat. Jujur ini saya katakan. Ya, Walaupun saya di kantor itu terkenal sobat ngarit juga. Wah, ini Pak Eslin sobat ngarit. Ya saya terima. Apa pengalamannya Abang ketika di teman-teman sobat ngarit? Apa pengalamannya di pemerintah? Apa artinya nambah kawan kah atau kemudian gimana dikenal di rakyat itu gimana? Saya tuh tambah kawan. Yang kedua saudara pun banyak. Waktu kopdar di Surabaya saya melihat Papi, saya melihat Yun, semuanya dengan bangga. Saya pun meneteskan air mata bahwa ada seorang anak dusun yang begitu sederhana bisa membangkitkan rasa saling mengasihi atau silaturahmi yang begitu hebat. Makanya saya terharunya di situ. Dan pengalaman-pengalaman secara pribadi dari security sampai yang lain di kantor itu sudah kenal saya bahwa saya itu sobat ngarit. Itu, Bi. Berarti Abang kalau misal pernah gini, Bang Es itu kalau pas pernah keluar itu ketemu teman-teman sobat ngarit itu dari kalangan apa aja, Bang? Coba, Bang. Karena kebetulan saya tuh berkecimpung nggak terlalu banyak keluar, terutama kebiasaan saya belum terlalu banyak. Tapi di sekitar kampung saya Purwokerto itu jelas banyak. Kalau saya pakai topi sobat ngarit ke pasar pagi, pasar Purwokerto, itu dari tukang becak sampai putus teman. Tukang parkir itu nyalami, Bi. Ya, terus ngajak salaman. Gitu loh, Bi. Oke. Dan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi. Itu apa nggak ngarang kan? Ya enggak lah, masa ngarang sih. Saya itu kirim kaos. Ngarang deh. Saya kirim ke Makassar, saya kirim ke Sumatera, saya kirim ke kementerian ini Mas Eslin ini. Banyak, Pi. Tapi ngarang. Saya nggak ngarang loh. Enggak, Bang Eslin tadi saya pikir ngarang kok sampai disalam-salami di pasar-pasar itu kan kayak salamin, Bi. Bupati. Teman-teman buat yang ngomong sama gue dan lain-lain, sebenarnya saya udah WA-WA sama Mas Yun. Ini udah. Cuma memang beliau nggak bisa naik. Tapi beliau nyimak. Ini loh beliau Mas Yun. Ini nyimak, beliau nyimak. Ya. Ini gini. Ya tapi beliau nggak mau naik, nyimak aja. Gini. Menurut pandangan dari Bang Eslin, menurut pandangan Bapak Kanji, kan bagaimanapun di luar sana ketika orang bikin acara, ya ini kita dua sudut pandang ya. Kalau mereka bikin acara pasti mereka akan capek. Kayak Mas Ipung contohnya pasti capek. Artinya kalau misalnya capek kemudian nggak dibayar kan nggak mungkin. Betul. Karena mendapatkan sedikit manfaat lah buat mereka itu untuk biaya capeknya tersebut. Ya dia konsep juga kerja. Terus kemudian orang di luar juga kita kan nggak bisa ngelarang untuk bikin acara kopdar, nggak bisa ngelarang kita. Betul. Terus kemudian kalau nggak ada acara kopdar juga sepi itu Bang Esin bahkan, ya kan? Terus kayak teman-teman sobat ngarit ya pakai kaosnya, mau itu kaos dari Deli Wafa mau apa kan kita kan setengahnya kan silahkan. Cuma kalau misal yang dibeli di Deli Wafa kan pasti kita akan bikin acara untuk kita sumbangkan. Nah ada juga. Tapi gini, ini kalau kopdar ini menurut saya ya Bang Esin sama Kanji, ada juga yang mereka pure memang disumbangkan memang beneran. Tapi ada juga yang diselewengkan. Ya. Ada yang diselewengkan mungkin 10%, 15%, bahkan ada yang 70%. Nah, kan kita juga nggak bisa ngelarang orang untuk kopdar kan, Bang Esin, Mbak Kanji, benar kan? Nah, kita kan juga nggak munafik, teman-teman di luar-luar juga ada yang memanfaatkan karena ada dibikin untuk menjadi pekerjaan juga. Iya. Menurut Bang Esin sama Mbak Kanji, kita bikin santai aja, gimana? Karena Mas, mungkin juga udah pengakuan dosa juga tadi, coba gimana, coba? Santai-santai aja, biar nggak terlalu. Coba gimana?
Kalau menurut saya pribadi, Bi, semua itu pasti akan terjadi. Ya. Jangankan di dunia SN ini, di dunia apa namanya perbisnisan pun seperti itu. Ya. Jadi hanya satu yang perlu dipahami oleh saudara kita semua di SN, boleh kalian main, tapi tolong jangan terlalu gede yang di kantong. Oh. Itu saja. Seperti Mas Ipung nih, ini jujur dan bagus, katakanlah 50 juta, 15 juta dikantongin, is oke, nggak apa-apa, itu udah lumrah. Hukum bisnis seperti itu pun nggak masalah gitu loh. Tapi ini mau tobat ini Bang Isin, katanya kalau dapatnya 50 dikantonginnya cuma 5, kan tobat ya tobat. Itu kalau tobat udah bagus itu, Bi. Bagus. Jadi yang jelas gini, Kopdar adalah ajang silaturahmi dan kita tidak bisa melarang. Silaturahmi ini kan bagus. Salah satunya itu. Yang kedua, boleh kalian mencari dana untuk ABC, tapi tolong wujudkan dana itu. Maksudnya peruntukannya seperti sumbangan anak yatim atau sumbangan untuk orang tidak mampu. Ya, maksudnya kadang-kadang gini Bang, kalau masih bukan bikin penggalangan dana tapi kan tetap diselenggarakan. Teman-teman lain kadang galang dana tapi acara nggak ada Bang, gimana itu Bang? Nah itu yang perlu digetok pakai palu, Bi. Itu tadi yang saya maksud dengan kunci dari percakapan yang disampaikan Pak Pitom, teman-teman. Mas Iyun menyimak. Artinya apa? Mas Iyun mendengarkan, Mas Iyun mempertimbangkan. Ya mudah-mudahan setelah perbincangan ini ada sesuatu yang memang mulai dikonsep ulang kembali, teman-teman. Baik itu komunikasi antara Mas Iyun dengan teman-teman di daerah, ataupun komunikasi teman-teman daerah dengan teman-teman Sobat Ngarit yang lainnya. Tujuannya apa? Agar kembali terjalin apa yang selama ini mungkin sempat terputus, teman-teman. Usaha baru atau lama ini, teman? Jika hidupmu menuruti standar TikTok, mati kau, Dek. Berjuang ora kudu dasenan karo pacaan nyetil. Batu marmer, sapi, kemudian tembakau, apalagi teman-teman? Oke, positif dulu ya. Saya ucapkan kepada khusus ini ya buat Mas Ipung pecinta kopi susu ya. Sukses. Sukses Mas, dramanya sama Mas. Sukses pokoknya buat Mas Ipung pecinta kopi susu, pokoknya wis the best ya. Jadi apa ya, drama-drama dari Mas Ipung pecinta kopi susu itu menurut saya sukses ya. Karena apa? Kita itu udah tahu semua ya. Sekarang itu banyak yang menghujat Mas Ipung pecinta kopi susu ya. Karena adanya ultra-ultra dari Mas Ipung pecinta kopi susu. Mas Ipung pecinta kopi susu sukses atas dramanya bikin algoritma Sobat Ngarit menyala di TikTok. Jadi saya ucapkan sukses dramanya Mas Ipung. Jadi sekarang tuh banyak ya bocil-bocil itu yang nggak tahu apa, yang sosok jadi penjilat ya. Menurut saya itu penjilat lah, penjilat SN. Karena apa? Dianya itu ya apa ya, nggak tahu apa-apa. Sekarang itu sosokan jadi pahlawan, sosokan jadi pembela. Ya tapi sih saya akui dengan adanya penjilat-penjilat tersebut itu dramanya Mas Ipung itu menurut saya sukses lah. Jadi buat Mas Ipung mantap. Kalau menurut saya begini teman-teman ya. Kalau kita belum paham berkaitan dengan algoritma YouTube atau algoritma TikTok,
Saya rasa kita tidak perlu terlalu jauh untuk bicara, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari hal yang sederhana saja, viti-viti yang dibuat Mas Ipong, kalau dibandingkan dengan viti-viti aktivitas teman-teman Sobat Ngarit yang lain, itu jauh sekali teman-teman view-nya. Kalau kita lihat teman-teman Sobat Ngarit di Bali, kemudian di Riau, ada Mas Andri, termasuk teman-teman yang membuat VT berkaitan dengan Rido, Amoy, itu yang menurut saya pribadi lebih memiliki imbas untuk FYP VT-VT yang berkaitan dengan Sobat Ngarit daripada VT yang dibuat Ipong, teman-teman. Karena apa? Kalau kita lihat respon yang ada di VT-VT Ipong itu adalah respon-respon negatif. Artinya apa? Imbas yang dihasilkan oleh VT itu adalah hal yang negatif, teman-teman. Berbeda dengan VT-VT yang dibuat Mas Andri, kemudian VT-VT tentang Bung Ayu, Sobat Ngarit, teman-teman di Bali, atau di daerah lain, teman-teman. Kemudian repost berkaitan dengan Sobat Ngarit, kegiatan Sobat Ngarit, re-upload dari kegiatan Sobat Ngarit, itu yang lebih memiliki imbas, teman-teman. Bukan karena hal-hal yang kontradiktif menurut saya. Hati-hati Sobat Ngarit sama orang munafik dan fitnah. Dibantu Sobat Ngarit malah nggak tahu diri. Sobat Ngarit masih ada dan masih aktif. Sobat Ngarit Mas Yun menolong selalu, setia bersama Sobat Ngarit. Nah, ini dia. Ini adalah aktivitas terakhir dari teman-teman Sobat Ngarit di Bali. Mereka melakukan bakti sosial dengan membagikan sembako ke masyarakat yang terkena musibah banjir, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini SNB mencoba untuk turut serta ikut turun ke lapangan untuk sedikit meringankan beban dari keluarga kita yang ada di Bali yang terkena musibah pasca banjir. Adapun dana yang terkumpul dari beberapa teman-teman SN luar Bali, yaitu sebesar 12 juta yang hari ini kita salurkan dalam bentuk paket sembako sebanyak kurang lebihnya 85 paket sembako, dan ada juga kebutuhan para balita dari Pampers, snack, kita siapkan semua. Nah, ini lokasi pertama, satu tiket. Nanti di lokasi berikutnya kita akan lakukan serah terima kembali. Nah, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman di SNB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dermawan yang sudah mengikut serta dalam kegiatan SNB hari ini. Adapun dari SN Jateng, SN Kaltim, SN Borneo Bersatu, kemudian dari Bandung ya, Bandung, Jabar, dan dari perorangan juga ada, dari Sepope, dan beberapa orang yang belum bisa Liliong sebutkan satu persatu. Nanti untuk lebih detailnya akan Liliong update di story SNB dan teman-teman SNB, nama-nama yang ikut serta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Itulah teman, transparannya teman-teman Sobat Ngerit yang di Bali. Saya rasa patut atau tidak ada salahnya untuk kita tiru teman-teman, karena setiap dana yang masuk ke mereka itu selalu dipertanggungjawabkan dengan detail teman-teman, dan mereka tidak ada pamrih sedikit pun. Sampai hari ini kekompakan teman-teman di Bali saya rasa yang paling luar biasa teman-teman. Dan kita dengar tadi juga teman-teman Sobat Ngerit di wilayah lain pun turut membantu teman-teman. Artinya apa? Ada rasa kebersamaan, ada rasa empati yang sama teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngerit Nusantara, salam babatan. Sret.